Halo Gila Bola Indonesia, apa kabar? Baik lagi ke channel Footballism Indonesia. Dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe dan like. Format Liga 1 2021-2022 tidak akan berubah. PSSI resmi membatalkan rencana kompetisi tanpa degradasi. Hasil rapat darurat Komite Eksekutif Exco PSSI pada Selasa tanggal 25 bulan 5 tahun 2021 menetapkan bahwa Liga 1 musim ini tetap menganut sistem degradasi dan promosi. Dalam mengambil keputusan, PSSI juga berkonsultasi dengan FIFA dan AFC. Dalam diskusi dengan semua Exco PSSI, akhirnya kami memutuskan Liga 1 dan Liga 2 musim 2021-2022 tetap menggunakan promosi dan degradasi. Dalam mengambil keputusan itu, PSSI juga berkonsultasi dengan FIFA dan AFC. Dalam diskusi dengan semua Exco PSSI, akhirnya kami memutuskan Liga 1 dan Liga 2 musim 2021-2022 tetap menggunakan promosi dan degradasi, kata Ketua PSSI Muhammad Iriawan. Sebelumnya, pada rapat Exco tanggal 3 Mei 2021, PSSI menghimpun permintaan dari mayoritas klub untuk menghapus degradasi di Liga 1. Keinginan dari kebanyakan tim itu rencananya akan dibawa ke Kongres Tahunan PSSI pada 29 Mei 2021. Namun, pengumuman PSSI ini menganulir agenda tersebut. Setelah kebijakan Liga 1 tetap dengan degradasi diketok palu, Iriawan menginstruksikan Sekjen PSSI Yunus Nusi untuk memberitahu semua peserta kompetisi terkait ketetapan PSSI. Saya telah memerintahkan Sekjen PSSI untuk membalas surat-surat permohonan dari klub-klub Liga 1 dan Liga 2 yang berisi permohonan kompetisi tanpa degradasi, imbuh Iriawan. Dengan isi suratnya menjelaskan hasil diskusi ketat Exco PSSI dan konsultasi dengan FIFA serta AFC. Keputusan PSSI ini sudah final. Manajer Persipura, Ridwan Madubun, meminta PSSI dan PT LIB meninjau kembali wacana pemusatan Liga 1 di Pulau Jawa. Jangan sampai regulasi tersebut merugikan tim-tim di luar Jawa. Menurut Ridwan, pelaksanaan kompetisi terpusat atau sistem bubble di Pulau Jawa akan menyulitkan tim-tim di luar Jawa. Pemain Persipura atau tim luar Jawa lainnya akan terkena dampak psikologis yang cukup berat. Terkait dengan izin yang akan keluar, kami respon positif. Kami gembira, akhirnya kita dapat titik terang kejelasan. Terima kasih PSSI, sudah dibantu oleh Kemenpora, kata Ridwan. Tapi dengan sistem bubble Jawa agak sulit, karena bagi tim dari luar Jawa pasti jadi persoalan. Contoh saja, misal saat kompetisi nanti, kami punya waktu 5 atau 6 hari istirahat. Tim-tim di Jawa memungkinkan pulang, ketemu keluarga. Kalau kami hampir tidak mungkin, karena waktu kami akan habis di perjalanan. Sekarang bayangkan bagaimana seorang pemain dalam jangka waktu yang lama tidak bertemu dengan keluarga. Secara psikologis pasti berbeda sekali. Akan jauh menguntungkan mereka yang bertemu dengan keluarga. Lalu, ide dengan penonton. Ini bahaya, ini diskriminasi, atau mungkin penyiksaan, penderitaan lain, apapun kriterianya. Bisa jadi penderitaan tim-tim luar Jawa. Kenapa? Penontonnya Borneo ada di Kalimantan, Persiraja ada di Aceh, Persipura di Papua. Mau 30%, 40% vaksin atau tidak, penonton kami tidak akan bisa datang ke stadion. Bagaimana dengan penonton di Jawa? Mereka bisa masuk. Apakah ini adil? Kan tidak, ini harus dipikirkan. Tidak terus ada konsep kemudian lemparkan. Jangan, itu bisa berbahaya. Kenapa? Karena kami tim luar Jawa merasakan hal yang berbeda. Tim-tim di luar Jawa kasihan. Kami sudah tinggalkan keluarga dalam jangka waktu lama. Kemudian kami main di tempat orang, dan kami mengizinkan penonton yang notabene adalah supporter lawan untuk menyaksikan pertandingan. Itu tidak logis dan tidak masuk akal. Di tengah persiapan menghadapi Liga 2, klub Persis Solo tengah diterpa persoalan internalnya. Muncul kabar pemecatan Public Relation atau Humas mereka bernama Mesa Kunle secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya. Perempuan asal Solo berusia 17 tahun itu sudah tidak lagi menjadi bagian dari Humas tim Persis Solo sejak 24 Mei 2021 kemarin.
Dalam penuturannya, ia sudah di-PHK oleh Persis. Michel membenarkan jika pemecatannya tersebut dilakukan sepihak dan secara lisan pada Jumat, tanggal 21 Mei 2021, tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Betul, bahwa saya tidak lagi sebagai Humas Persis Solo. Saya tiba-tiba di-PHK secara sepihak, tanpa peringatan lisan, tanpa surat peringatan, dan dengan alasan yang tidak masuk akal, terang Michel Kunle. Tugas dan tanggung jawab saya adalah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan public relation, antara lain menyusun media report secara berkala yang diserahkan kepada manajemen dan membina hubungan baik dengan supporter. Saya kira Mas Kaisang belum tahu kabar pemecatan saya. Alasan pemecatan adalah atas rekomendasi dari saudara Brian Barcelona atau media officer Persis yang tidak menyukai kinerja saya sebagai humas, termasuk saya menolak dan minta menjadi moderator di sebuah acara bedah buku, tuturnya. Karena saya merasa acara itu bukan kegiatan resmi dari Persis dan saya belum ada kepersiapan. Alasan itu digunakan untuk memecat saya. Bagaimana bisa? Belum ada kontrak kerja, sudah dijadikan dasar PHK. Beber Michel.